Oke, selamat pagi mahasiswa sekalian. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita lanjut di materi berikutnya, yaitu nirmana tentang movement and rhythm. Ya, kali ini kita ngomongin tentang pergerakan dan ritme. Jadi di pergerakan itu, kita flashback dulu aja. Setelah kita mempelajari yang kemarin itu sudah belajar titik, garis, bidang, bentuk, ruang, macam-macam, sudah belajar warna juga. Dan kemarin yang minggu lalu setelah UTS saya juga sudah mengulang lagi tentang warna. Lalu kita sudah belajar tentang positif, negatif, emphasis, repetisi, dan balance sebelumnya dengan Miss Ardil ya. Dan kita lanjut, kita ngomongin tentang movement. Jadi movement adalah pergerakan atau sebuah aktivitas perpindahan atau peralihan tempat dan kedudukan. Nah, kenapa sih kok bisa ada movement dalam suatu karya? Jadi sebenarnya agar karya itu tidak membosankan, kamu cuma masukin titik, masukin garis, warna, dan sebagainya, akan lebih bagus jika dalam satu karya kamu itu bisa membuat pergerakan dalam satu frame itu. Jadi membuat mata orang itu ketika melihat itu bergerak, dari titik sini kemana gitu ya. Ini biasanya dimanfaatkan juga oleh fotografer, khususnya fotografer berita. Jadi dia mau menunjukkan mana dulu nih yang harus dilihat, lalu misalnya small picture, nanti orang akan melihat dari big picture gitu ya. Bisa juga dalam orang ketika mendesain sebuah website atau poster, itu juga dalam satu poster mana nih yang mau dilihat dulu, misalnya judulnya dulu, kemudian mengecil. Nah, itu namanya pergerakan dalam karya visual. Itu juga bisa diterapkan dalam fashion, bisa dalam bentuk pakaiannya. Jadi misalnya dari bahu, shoulder ada hiasannya tersendiri, lalu turun hingga ke train, misalnya kalau ada roknya ada panjang gitu, itu juga menimbulkan movement. Layaknya sebuah tarian, dalam gambar juga terdapat pergerakan. Ini juga bisa dimanfaatkan dalam fashion photography. Jadi posenya nggak lame gitu, nggak seperti katalog yang lurus pas foto gitu. Kayak gini, ini pergerakannya bisa dari kanan ke kiri, kanan. Ini ada movementnya. Nah, ini kan dia seret. Ini juga membuat arah pandangmu tuh bergerak, intinya gitu. Jadi ketika kalian melihat satu gambar, terus kalian merasa mata kalian diarahkan untuk melihat objek secara berurutan atau kemana dulu, itu sudah berarti artis tersebut atau seniman tersebut menerapkan movement dalam karyanya. Ya, ini juga seperti ini, ada tangga, diarahkan kemana mata orang-orang ini bergerak ya. Kalau zaman dulu movementnya cuma bisa dari mata, dari apa gitu ya. Nah, ini juga misalnya ini kayak ada peruncingan atau seperti ada arah tetesan air, kemana dia menuju, nah, gitu ya. Ini semua diarahkan, dia bergerak ke sana. Gitu juga yang ini, segitiganya ke sini, kemudian ini juga meruncing ke sini. Sama seperti ini juga. Kok bisa ini ada movementnya nih? Lihat, ini ada meruncing ke sini, lalu ini juga menumpu ke sini, berat ke sini ya. Kalian lihat di sini mana yang ada movementnya. Rata-rata hampir semua ini ada movementnya ya, seperti ini. Ini juga bisa memanfaatkan warna, hue, dari shade-nya dia, dari tipis ke tebal, jadi move-nya dari bawah ke atas. Ini juga sama, dari kiri ke kanan move-nya. Kalau ini memanfaatkan ukuran dari kecil ke besar. Kalau ini memanfaatkan positioning. Ini juga positioning sedikit ke banyak gitu ya. Banyak sekali cara yang bisa kalian memanfaatkan. Jadi manfaatkan materi-materi yang lalu, jadi materi ukuran, materi tentang warna, untuk menciptakan movement.
Selanjutnya rhythm. Jadi rhythm adalah hubungan perulangan bentuk atau gerak secara terus-menerus. Misalnya ini ada ritmenya ini, membesar mengecil. Jadi ritmenya ukuran kalau yang dari kanan bawah ini. Kalau ini jarak ritmenya yang menjadi ritme dari besar, dari jaraknya lebar hingga menyempit. Kalau ini ritmenya arah, lihat ya, semua jadi satu arah. Ritme juga kalian bisa temukan dalam bentuk seni gerak. Misalnya ini. Saya percepat aja. Nah, lihat ritmenya. Ya, nanti kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi prinsipnya ada yang namanya ritme atau irama itu sama ya. Jadi ada 3, ada repetisi, ada transisi, ada oposisi. Jadi kalau repetisi itu diulang pada semua unsur dan elemen. Nah, kalau transisi ada perubahan dari bentuk atau elemen tersebut. Nah, perubahannya tapi dekat gitu ya. Misalnya nih do re mi fa sol la si do. Ini dari sini ke re, ini ada transisi, ada perubahan, tapi perubahannya sedikit demi sedikit. Ini namanya irama transisi. Tapi kalau kita sudah ngomongin oposisi, dia sudah sangat bertolak belakang. Jadi ada perubahan yang saling opposite bersama lain. Jadi anggap saja sebuah elemen, unsur nirmana itu, unsur bentuk, unsur rupa itu seperti tangga nada, gitu ya. Ada step-stepnya. Ada perubahannya itu bisa pelan-pelan, bisa menggradasi untuk irama transisi. Nah, penerapannya seperti apa dalam fashion? Misalnya nih, dalam sini ada embellishment munte-muntenya pada permukaan kain. Bisa juga pada shape-nya. Ini dia ada mengulang kain di layering. Lalu juga dalam fashion fotografi ada layering dua model ini, ada yang dari jauh, ada yang dari dekat. Nah, tugasnya mudah. Thumbnail sudah biasa ya, bikin thumbnail ya, kemarin sudah pernah sama Miss Abdel. Nah, ini saya minta kalian membuat movement dan rhythm dengan memanfaatkan ukuran, warna, jarak, arah, dan lain sebagainya, seperti yang di sini tadi. Kan ada yang memanfaatkan ukuran, misalnya ini ya, bisa memanfaatkan warna atau memanfaatkan jarak dan arah, itu juga bisa. Jadi bentuk yang diizinkan sama abstrak, square, circle, triangle, tapi tidak boleh menggunakan bentukan non geometris, hati, rumah, handphone, mouse, itu tidak boleh ya. Dan saya minta minimal 15 movement dan 15 rhythm. Ini layout thumbnailnya sama, di 2,4 cm di atas, 3,5 cm di kanan, itu ya, diantaranya 5 mili. Tuh, warnanya, nada-nada warna akan saya berikan juga, jadi warnanya sudah saya tentukan juga. Nah, ini kalian boleh gunakan kombinasi warna ini, terserah, pilih warna-warna ini, manfaatkan warna ini, cari warna ini dengan gabungan warna dengan cat poster kalian. Pokoknya karya thumbnail kalian memanfaatkan hanya warna ini, gitu ya. Itu aja, terima kasih.